Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pemirsa TVmu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, senang sekali saya Vini Oliani bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam PTV Show atau Podcast TV Show, di mana kali ini kita akan membahas mengenai literasi keuangan syariah yang dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah pemirsa, seperti kita tahu Indonesia adalah negara dengan jumlah umat muslim yang terbesar, di mana warganya adalah mayoritas beragama Islam. Namun sayang sekali ini kesadaran umat Islam untuk mempelajari mengenai literasi keuangan syariah ini masih minim, karena minimnya kesadaran bahwa betapa pentingnya pengetahuan mengenai keuangan syariah itu masih minim, sehingga banyak aset-aset ataupun juga pengetahuan seputar di bidang keuangan syariah ini belum bisa termaksimalkan penerapannya di Indonesia ini. Nah, untuk itu kita akan membahasnya lebih dalam kali ini bersama dengan Ibu Dr. Rini Fatma Kartika SAG MH yang merupakan dosen hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam dan juga Wakil Rektor 3 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk itu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ibu ya, karena sudah mau dan berkesempatan hadir juga untuk bisa menyapa pemirsa TVmu di acara PTV Show ini. Ya, sama-sama. Ya, nah Ibu, kita hari ini akan membahas mengenai literasi keuangan syariah atau pengetahuan mengenai keuangan syariah. Nah, Indonesia ini kan umat muslimnya mayoritas ya Bu ya, banyak. Coba ini kesadaran untuk belajar dan juga memperdalam mengenai pengetahuan keuangan syariah ini masih minim gitu. Nah, mungkin juga sebelum kita membahas lebih dalam dan lebih jauh, bisa kita menyamakan persepsi nih untuk pemirsa TVmu juga semuanya. Sebenarnya keuangan syariah itu tuh apa sih Bu? Dan kenapa kita nih umat muslim juga penting untuk tahu mengenai keuangan syariah itu gitu? Baik, terkait dengan apa itu keuangan syariah. Sebenarnya keuangan syariah itu termaktub di dalamnya adalah bagaimana pendapatan, terus pembiayaan, terus kemudian bagaimana pengelolaan, ya. Nah, dari semua itu tentu kita perlu sebagai umat muslim tahu betul bagaimana cara mendapatkan sesuatu, terus kemudian bagaimana mengeluarkannya, bagaimana pembiayaannya, terus kemudian bagaimana mengelolanya dengan baik. Karena bagaimanapun juga ketiga hal itu adalah merupakan hal penting. Sebagai seorang muslim tentu jangan sampai kita termasuk atau tergolong orang-orang yang boros ya, terus tidak bisa mengelola keuangan dengan baik gitu. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang keuangan syariah. Baik, jadi itu keuangan syariah itu mengatur dari bagaimana cara kita mendapatkannya dan juga mengelolanya gitu. Nah kalau dari konsep mendapatkannya, berarti kan ini termasuk mendapatkan harta ya Bu ya. Betul. Nah ini kalau dalam konteks syariah tuh gimana sih dalam kita yang harus diperhatikan untuk kita misalnya dalam mencari nafkah, memperoleh harta, itu seperti apa tuh yang harus kita perhatikan ini agar, karena kita umat Islamnya, agar kita nggak hanya bisa mendapatkan sesuatu tuh untuk dunia tapi juga untuk akhirat gitu. Baik, terkait dengan harta, tentu harta itu dipentingkan ya dalam maqasidus syariah, itu artinya tujuan syariah gitu ya. Dalam tujuan syariah itu tuh ada hukmul homsah ya. Jadi maksud saya bukan hukmul, artinya ada perlindungan yang harus dilindungi dalam 5 hal gitu ya. Ada 5 hal yang harus dilindungi. Yang pertama adalah fisik ya, jiwa gitu ya. Terus yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah hartanya, yang keempat adalah keturunannya. Nah, yang kelima adalah akalnya ya. Jadi dari kelima hal tersebut salah satunya adalah harta. Kenapa harta dipentingkan? Karena ketika kita
artinya akan menjalankan ibadah, tentu fisik kita perlu nutrisi, perlu konsumsi. Nah, sehingga itulah yang diperlukan, sehingga kenapa harta itu dipentingkan. Nah, di dalam Islam diatur betul bagaimana memperoleh harta gitu ya, bagaimana harta itu sebagai amanah dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan juga bagaimana harta itu nanti dipertanggungjawabkan. Nah, nanti kelak tuh harta dipertanggungjawabkan itu ya, jadi tidak sembarangan juga gitu loh untuk bagaimana harta itu. Nah, terus kemudian tentu kalau kaitannya dengan keuangan syariah itu tadi bagaimana pengelolaannya. Sehingga harta itu menjadi bermanfaat ya, baik ketika kita berada di dunia dan juga bermanfaat ketika nanti di akhirat kelak gitu. Nah, itulah itulah kenapa kita bicara tentang harta pada umumnya. Baik. Nah, itu kan tadi ada contoh-contoh yang 5 hal yang harus diperhatikan. Itu kalau contohnya harta itu harus baik juga untuk jiwa dan keluarga. Itu ya, gimana, Bu? Enggak, artinya itu ini sebenarnya turunan daripada tujuan daripada syariah gitu loh. Kenapa seseorang itu perlu menjaga jiwanya, perlu menjaga akalnya, perlu menjaga hartanya. Jadi itu sebenarnya ini tujuan daripada syariah. Jadi kenapa setiap manusia atau kaum muslimin gitu ya, untuk dia harus bisa menjaga dirinya untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah gitu ya. Nah, ketika perintah itu diturunkan, tentu seorang manusia itu harus menjalankan apa yang diperintahkan kan. Nah, perintah itu tidak semata-mata hanya sekedar menjalankan, tetapi juga dia perlu menutrisi tubuhnya untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Nah, jadi kenapa setiap manusia tentu perlu ada punya harta, karena harta itu tadi memberikan nutrisi dan konsumsi bagi tubuhnya untuk bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, itu dia tadi. Jadi selain itu juga kan kita juga perlu tadi selain untuk mendapatkan harta, untuk pengelolaannya, Bu ya, agar caranya itu juga bagus, baik, terutama kalau yang lekat dengan keuangan syariah ini kan salah satunya kita harus menghindari riba gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari keuangan syariah itu tuh ada apa aja sih, Bu, poin-poinnya? Apakah ada apa aja sih di dalam keuangan syariah itu gitu, yang harus kita tahu dan pahami juga gitu? Di dalam keuangan syariah itu memang kan termaktub di dalamnya ada bagaimana mengelola keuangan dengan baik ya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an tentu dijelaskan betul ya, wa halallahu wal bai'a wa harrama riba kan gitu ya. Bagaimanapun juga transaksional yang terjadi selama ini itu yang lebih baik adalah jual beli gitu ya, dan yang diharamkan adalah riba. Nah, bagaimana kita mengantisipasi supaya jangan sampai jual beli atau transaksi yang kita lakukan itu mengandung riba. Nah, terkait dengan tentu kalau kita kaitkan juga dengan keuangan syariah, ya itu tadi jangan sampai apa yang kita transaksikan itu mengandung riba, mengandung goror, penipuan gitu ya. Terus kemudian maisir, perjudian gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan pengetahuan kita yang baik gitu ya terkait dengan keuangan syariah, ini akan memberikan dampak yang positif bagi pengelola keuangan ke depan. Baik. Nah, Ibu, ini kan sekarang juga mungkin masyarakat ini ada yang sudah melek terkait dengan keuangan syariah ini, tapi ada juga yang masih acuh tak acuh gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengelompokan di masyarakat nih terkait dengan literasi keuangan syariah ini? Oh, ternyata masyarakat yang peduli ataupun juga sudah paham dengan keuangan syariah ini sekian persen. Oh, ternyata ini ada masyarakat yang masih abu-abu, masih setengah-setengah, atau bahkan ada masyarakat yang nggak peduli sama sekali gitu. Ada pengelompokan masyarakat terkait keuangan syariah ini. Ya, gitu. Jadi memang masyarakat kita ini perlu literasi terus-menerus ya, secara kontinu ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita ini masih ya boleh dibilang belum maksimal ya mengetahui tentang keuangan syariah. Nah, jadi memang
mungkin ini adalah peran, baik itu peran dari pemerintah, terus kemudian mungkin dibantu oleh perguruan-perguruan tinggi gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan tentang apa itu keuangan syariah gitu ya. Dan dalam hal ini peran serta para alim ulama juga menjadi penting gitu ya, untuk juga bisa mensosialisasikan terkait keuangan syariah. Karena terkadang mungkin bisa jadi para alim ulama juga masih berbeda pendapat terkait itu gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau seandainya literasi ini masif gitu ya, bisa dilaksanakan dengan baik, saya pikir keuangan syariah ini akan berkembang baik juga gitu loh. Dan ini dibuktikan, kalau boleh saya mengutip dari hasil artinya survei terkait dengan keuangan syariah itu memang masih minim, baik itu di lembaga perbankan syariahnya, terus kemudian lembaga industri keuangan non-bank, dan juga industri pasar modal syariah tentunya ya. Nah ini masih orang masih menganggap bahwa antara bank syariah dengan bank konvensional tuh masih sama. Padahal itu tentu jauh perbedaannya gitu ya. Misalnya contoh konkretnya, ketika bank konvensional itu, taruhlah ketika kita menabung gitu ya, nabung di salah satu bank konvensional gitu ya, itu pasti di dalamnya mereka akan menawarkan gitu ya, nanti kalau seandainya nabung di sini, ibu akan mendapatkan benefit sekian persen gitu ya. Nah, padahal kalau di bank syariah tidak seperti itu. Di bank syariah itu tidak bisa mentransaksikan di awal. Nah, jadi ketika kita menjadi nasabah salah satu bank syariah, itu kita akan mengikuti perkembangan daripada cash flow sebuah bank syariah. Jadi kita nggak akan ditawari dari awal, misalnya ibu akan dapat benefitnya sekian persen gitu, tidak. Yeah. Tetapi kita akan ikuti sesuai dengan fluktuasi yang mereka dapatkan. Bisa jadi suatu saat mereka untung, bisa jadi mereka akan rugi. Itulah yang disebut dengan akad dengan mudorobah, bagi hasil. Itu, bagi hasil. Jadi dengan bagi hasil itu untung sama-sama, rugi juga sama-sama. Jadi win-win solution gitu ya. Banyak manfaatnya untuk kedua belah pihak. Nah, ini salah satu dari bagusnya keuangan syariah gitu Bu ya, dan beda dengan konvensional. Tapi masih ada lagi ya Bu ya. Tapi kita bahas nanti ya Bu ya. Kita sabar sebentar, dan juga pemirsa, kita akan kembali membahas lebih dalam, tapi tentunya setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam PTV Show atau Podcast TV Show TV Muhammadiyah. Nah, kali ini kita membahas mengenai literasi keuangan syariah bersama dengan Ibu Dr. Rini Fatma Kartika yang merupakan Wakil Rektor 3 dari UMJ. Nah, kita lanjutkan kembali nih Bu. Tadi menarik sekali pembahasannya mengenai perbedaan antara keuangan syariah dan juga konvensional. Dimana salah satunya itu tadi adalah kalau di keuangan syariah itu tidak ada perjanjian di awal mengenai ini ketika seseorang ingin mungkin menanam modal ataupun investasi, itu ada perjanjian di awal ini akan mendapatkan untung sekian. Tapi kalau di syariah kan tidak, berdasarkan nanti kira-kira apakah nanti usahanya berkembang, kalau berkembang bagus bisa mendapatkan hasil yang besar gitu keuntungannya. Tapi mungkin kalau nanti ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi, jadi tidak menzolimi kedua belah pihak gitu. Nah, selain itu ada apa lagi sih Bu perbedaannya yang bisa masyarakat jadi tahu, oh ini ya perbedaannya antara konvensional dan syariah gitu. Ya. Jadi terkait dengan bank ya, bank syariah dan bank konvensional itu ya pada prinsipnya ya. Itu tataran dasar. Jadi kenapa di dalam bank syariah itu lebih mengedepankan akad mudorobah gitu ya, bagi hasil. Maksudnya apa? Artinya antara bank syariah dengan nasabah itu ada unsur tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Walaupun bank itu sebagai penghimpun dana gitu ya, namun nasabah itu tidak semata-mata hanya sebagai objek gitu ya untuk bisa artinya bisa berinvestasi, namun
bank tidak mempunyai peran apapun gitu ya dalam kaitannya dengan itu. Artinya mengembangkan dana nasabah gitu ya untuk bisa berkembang baik gitu ya. Terus kemudian bisa memberikan hasil yang baik, karena bagaimanapun juga nasabah itu sebagai sohibul mal. Jadi yang pemilik dana gitu ya. Tentu dengan merekrut dana sebanyak-banyaknya, bank punya dana yang baik, punya dana yang banyak, terus kemudian diinvestasikan, tentu diinvestasi yang halal ya, itu akan memberikan dampak yang baik juga bagi nasabah nantinya. Gitu. Gitu ya. Jadi di situ tidak ada unsur menzolimi di antara kedua belah pihak ya Bu ya. Karena Itu pada tadi. prinsipnya di dalam bank syariah itu tidak boleh kan adanya goror, maisir dan Goror, juga maisir, riba. Riba itu tadi. ya. Baik, nah Ibu tadi kan untuk keuangan syariah itu selain perbankan juga ada yang namanya itu IKNB, Industri Keuangan Non Bank. Nah ini apa aja nih Bu? Baik, terkait dengan IKNB itu di dalamnya ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, ada penjaminan syariah gitu ya. Nah salah satunya asuransi syariah ya misalnya. Di dalam asuransi syariah ini banyak nih ya, mungkin masyarakat kita pada umumnya itu menganggap bahwa asuransi itu apa ya, kalau udah ikut asuransi Nggak itu boleh, nanti kan ya? bukan nanti mereka tuh nanti uangnya tidak kembali lagi gitu ya. Artinya berdasarkan klaim, nanti setelah mengajukan klaimnya akhirnya nggak dipenuhi sehingga uang seolah-olah hilang begitu saja gitu ya. Nah ini berbeda, jadi ini perlu diketahui juga nih, di dalam asuransi syariah itu tidak seperti itu. Asuransi syariah itu ketika si pemegang polis ya membayar premi setiap bulannya, itu terkumpul dalam satu kesatuan yang namanya disebut juga dengan dana tabaru. Dana tabaru itu dikumpuli oleh semua pemegang polis ya yang bayar premi. Jadi dana yang dikumpulkan oleh masing-masing pemegang polis ini tidak diberikan kepada perusahaan asuransi. Nah, tapi itu di perusahaan asuransi sebagai perusahaan yang atau lembaga yang ikut mengelola saja. Sehingga mereka itu sebagai wakil saja. Wakil untuk mengelola dana yang disebut dana tabaru tadi. Nah, terus kemudian perusahaan akan berupaya nih bagaimana caranya dana tabaru ini berkembang terus. Tidak hanya dari polis-polis yang dikumpulkan, tetapi berkembang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan investasi gitu. Nah, kalaupun misalnya investasi itu terjadi kerugian, nah itu nanti akan ditanggung juga bersama oleh para pemegang polis. Nah, terus kemudian nanti dana yang yang tadi diinvestasikan itu nanti oleh si perusahaan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi suatu keharusan yang memang untuk bertumbuh dan berkembangnya dana tabaru tersebut. Nah, nanti seandainya kan posisi perusahaan asuransi itu kan sebagai wakil ya, jadi wakalah. Tapi dalam akadnya itu namanya ada wakalah bil ujroh. Nah, wakalah bil ujroh itu dia wakalah. Dia sebagai wakil, tetapi dia punya harus kita sebagai para pemegang polis ini harus membayar ujroh ya, membayar kayak jasanya dia, upahnya lah ya gitu, upahnya kepada perusahaan asuransi. Itu yang di syariah yang boleh jadi, itu ya Bu. Jadi itu diambilnya dari dana tabaru itu. Makanya dana tabaru itu nggak boleh nggak berkembang, tetap harus berkembang harus karena dikelola. Kan dikelola baik. Karena itu nanti ada klaim dan sebagainya, diambilnya dari dana tabaru. Nah, sehingga yang begini ini kemungkinannya itu akan kecil kalau sampai ada klaim yang tidak terbayarkan. Terbayarkan, terpenuhi gitu ya, untuk bisa menanggulangi klaim-klaim yang nanti akan ada kan pastinya gitu kan. Berarti ini aman ya kalau dari sisi keuangan untuk pemegang polisnya aman. Iya, paling aman. Kalau konvensional gimana bedanya? Kalau pembayarannya atau klaimnya itu gimana kalau bedanya? Di dalam konvensional, asuransi konvensional justru dana itu bukan dana tabaru. Jadi dana itu ditransfer. Jadi resikonya tuh transfer of risk. Jadi diserahkan kepada perusahaan. Jadi perusahaan itu
mengelola uang itu. Iya. Dana tabaru tadi yang sebut dana tabaru tadi kalau di syariah ya. Kalau mereka tuh jadi dana premi dari premi yang mereka terima itu, terus kemudian mereka kelola sendiri. Jadi kalau seandainya perusahaan itu tidak untung atau merugi, ya itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi pemegang polisnya juga kena. Jadi ada klaim dan sebagainya tidak akan bisa terbayarkan dengan baik karena memang habis uangnya kan. Iya. Nah, sementara kalau tadi di asuransi syariah dana itu terkumpul baik karena itu dana itu bukan punyanya perusahaan tetapi miliknya hanya wakil para ya. pemegang polis. Iya. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi sebenarnya justru lebih aman ya. Iya. Dan keuangan syariah ini juga sebenarnya nggak hanya untuk muslim ya Bu ya. Semuanya masyarakat bisa ya Bu ya, non muslim pun bisa dari segi manfaatnya itu. Cuma ini terkait asuransi ini kan juga ada anggapan kalau asuransi itu kan seperti spekulasi ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri tuh gimana sih, boleh nggak sih apakah ada contoh di zaman dulu misalnya ternyata ini salah satu bentuk antisipasi gitu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk asuransi gitu, produk asuransi gitu. Jadi kalau merujuk atau mereview kembali dari sejarah itu sebenarnya awal mulanya ini ada kaum Asy'ariyin ya. Asy'ariyin itu mereka tuh mau pergi hijrah. Nah, terus masing-masing punya bekal sendiri-sendiri gitu ya. Nah, bekal-bekal ini ketika sampai di tempat gitu bekalnya habis karena di perjalanan mereka sudah makan minum dan habis jadinya gitu kan. Perhitungan mungkin ya Bu ya. Habis begitu saja. Ya. Nah, terus kemudian akhirnya diinisiasi. Bagaimana kalau ini bekal-bekal ini dikumpulkan? Nah, dikumpulkan jadi satu, terus kemudian nanti bekal ini sesuai kebutuhan. Misalnya di pemberhentian pertama kita makan dulu yang ini, pemberhentian kedua makan dulu yang ini, gitu. Sehingga ketika sampai di sana kita semuanya terpenuhi, tidak ada lagi yang ada perencanaan ya Bu ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi terkait dengan itu. Sehingga asuransi ini awal mulanya tuh seperti itu. Nah, itu yang akhirnya tadi yang saya sampaikan gitu terkait dengan adanya dana tabaru itu. Jadi dikumpulin dari semuanya pemegang polis gitu, premi-premi itu, dana premi itu. Nah, terus kemudian digunakan pada saatnya gitu ya, pada saatnya. Jadi, sehingga tidak ada merugi gitu kan. Nah, jadi wakil sebagai penerima amanah dari pemegang polis ya Bu ya. Oke, gitu. Jadi saya tenang nih ternyata di Islam tuh juga ada asuransi, tapi kalaupun kita mau menggunakan asuransi, pilih yang sesuai syariah gitu ya Bu ya, jadi aman. Nah, terus kemudian yang kedua, kita ini sebenarnya di dalam Islam tuh dianjurkan betul artinya untuk perencanaan seperti itu. Mempersiapkan diri dalam keuangan. Paling tidak di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan ya. Wal tanzur ma qaddamat ligot. Jadi kita tuh harus mempersiapkan bagaimana itu ke depan tuh seperti apa. Kita harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai ketika ke depan kita itu padanya aja mengalir aja gitu. Nanti cukup insya Allah padahal ke depan itu mungkin kebutuhannya lebih banyak gitu ya. Terus kemudian juga ada lagi ayat yang An-Nisa itu ayat 9 kalau nggak salah itu menyebutkan waliyahsyallazina law taraku min di'afan khofu gitu ya. Jadi artinya gini, kita itu jangan sampai meninggalkan gitu ya kaum setelah anak keturunan kita itu dalam keadaan lemah, susah. Dalam keadaan susah. Jangan sampai nanti pada masanya misalnya sekarang ini bersenang-senang gitu ya, ketika anak cucu kita malah sengsara. Nah, jadi maka dari itu perlunya ada perencanaan yang matang dalam hal ini ya, salah satunya adalah asuransi. Gitu, aduh oke Bu, alhamdulillah. Sekarang saya juga jadi tahu nih, jadi bertambah, oh itu ya ternyata penting dan gak usah takut juga karena ada solusinya dan juga sesuai dengan syariat, sesuai syariah itu tadi gitu. Alhamdulillah jadi paham gitu. Nah itu tadi asuransi. Selain asuransi juga ada tentang gadai karena kan kalau gadai ini kan identik kalau misalnya kita butuh keuangan secara mendadak ya. Cuma kan takutnya juga riba gitu kan Bu kan, karena kan kalau gadai mungkin ada ditentukan gitu. Nah biar gak riba tapi tetap solusinya terpecahkan,
ini gimana gitu kan ya. Tapi kita tahan dulu ya Bu ya, sejenak kita biar pemirsa juga makin penasaran ini boleh nggak sih kalau saya kayak gini, kalau kayak gini nggak boleh gitu. Tapi kita bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam PTV Show, Podcast TV Show. Kita membahas mengenai literasi keuangan syariah bersama dengan Ibu Rini. Nah, Ibu Rini, kita lanjutkan kembali nih Bu. Tadi seru sekali Bu, perbedaan antara perbankan konvensional dan juga syariah, dan juga tadi ngebahas tentang asuransi. Nah, ada juga nih yang menarik, nggak kalah menarik, tentang gadai nih Bu. Karena kan gadai identiknya dengan ketika kita memerlukan dana dadakan dan kita nggak punya simpanan, kita menggadaikan barang yang kita punya. Nah, biar kita terhindar dari praktek riba, kalau gadai secara syariah ini seperti apa sih Bu? Baik, gadai itu akad pokoknya adalah hutang piutang. Oh, jadi sebenarnya hutang piutang, pinjam meminjam ya Bu ya. Namun di dalam gadai itu harus ada jaminan. Jadi artinya selain hutang piutang, akad ikutannya itu adalah jaminan. Jadi kenapa ketika kita pinjam gitu ya, tapi harus ada kita artinya menjaminkan barang gitu ya. Kadang-kadang motor kah gitu ya, emas kadang-kadang atau sertifikat rumah, hati-hati nih, perhiasan. Jangan, sertifikat rumah hati-hati nih, serem nih. Nanti mau tinggal di mana? Iya gitu ya. Nah jadi ada jaminan. Nah kalaupun misalnya tadi terkait kan, jadi barang yang dijaminkan itu seharusnya dinilai gitu ya. Dulu biasanya Bu. Ya maksudnya barang itu harusnya dimiliki oleh yang meminjamkan uang. Oh iya, ya kan? Iya. Bukan peminjam ya, yang meminjamkan. Yang meminjamkan uang gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana nih kalau seandainya yang digadaikan itu misalnya tanah tadi ya, seperti rumah gitu kan, nggak mungkin kan rumahnya diambil oleh lembaga itu ya. Tetapi itu hanya sertifikatnya saja yang simpan, yang ditahan oleh si yang memberikan pinjaman tadi, ya kan? Nah, jadi baik itu sertifikatnya gitu ya, termasuk juga sekarang ini kayak motor, mobil itu nggak mungkin juga motor dan mobilnya diambil oleh yang minjam ini, karena bisa jadi kan itu harus ada perawatan khusus ya kan, harus digunakan supaya tidak rusak gitu ya. Nah, itu namanya disebut dengan rohan tasjili. Rohan tasjili itu adalah gadai di mana itu tadi sertifikat maupun BPKB-nya itu ditahan oleh si yang memberikan pinjaman gitu ya. Apa perbedaannya antara gadai syariah dengan gadai konvensional? Memang di dalam gadai konvensional itu rata-rata adalah begini, ketika misalnya terjadi yang meminjam uang itu tidak bisa membayar, nah terus kemudian si barang jaminan ini dijual. Taruhlah kan kadang-kadang suka ada tuh lelang ya. Lelang. Barang-barang bagus tapi harganya murah. Iya, gitu. Senang kan tuh dilelang. Nah, dilelang. Nah, karena dilelang terus kemudian harganya bisa jadi itu lebih rendah dari apa yang dipinjam, atau bisa jadi lebih banyak, tinggi, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, jadi kalau di dalam gadai syariah itu dana yang tadi dipinjam itu harus dana yang kurang yang lebih harus dikembalikan kepada yang pinjam uang. Misalnya tadi saya hutang misalnya 1,5 juta gitu ya. Terus kemudian di tahun berikutnya saya di angka 500 saya udah nggak bisa bayar lagi karena mungkin saya nggak mampu untuk membayarnya. Akhirnya barang jaminan saya dijual, dilelang lah oleh lembaga pegadaian. Nah, ketika dijual terus kemudian yang 500 itu sudah tertutupi untuk bayar hutang tadi. Nah, sisanya itu dikembalikan ke saya. Harusnya seperti itu yang sesuai syariah. Kalau di lembaga gadai yang konvensional itu tidak. Jadi ya kalau nggak bisa bayar ya udah barang jaminan itu sepenuhnya milik lembaga pegadaian. Gitu. Nah, inilah yang terjadi perbedaan ya antara pegadaian syariah dengan konvensional. Oh, seperti itu. Ya. Nah, kalau gadai itu kan biasanya dari jasa kita meminjam uang itu kan ada bunga ya Bu ya. Nah, kalau gadai syariah itu ada ini nggak sih Bu, atau kita bayar jasa atau memang ketika kita minjem senilai harga jaminan bayarnya juga harusnya senilai harga jaminan itu gitu. Nah, mungkin ini yang perlu dibedakan ya ketika bicara tentang
pinjaman, termasuk juga pinjaman pinjaman gitu ya. online yang sekarang marak nih Bu Iya ya kan. nih. Boleh pinjam besar gitu, tapi Iya. ternyata bunganya juga besar Iya. dan mencekik gitu kan. Sebenarnya Jadi boleh nggak sih kalau kita pinjaman? kembalikan kepada dasar ya, dasar daripada transaksi ataupun jual beli apapun, itu disebutkan bahwa pada prinsipnya kita itu menganut 3 hal. Yang pertama adalah azas tolong menolong. Yang kedua antarodin minkum itu kerelaan antara sesamanya ya gitu ya. Antara yang Terus meminjam dan yang dipinjamkan. Terus kemudian yang ketiga adalah menguntungkan. Kalau di dalam ini jual beli ya, artinya kenapa saya sebut juga termasuk dalam prinsip dasarnya ya itu termasuk di dalamnya gitu loh. Tapi di dalam pinjam meminjam utamanya adalah ta'awun. Tolong menolong ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya di dalam pinjam meminjam itu kita berupaya menolong orang lain. Iya. Ada namanya disebut juga dengan qardul hasan, itu kan bahwa ada pinjaman tapi kita pinjamannya tuh lunak, artinya tidak semata-mata memberatkan yang meminjam gitu. Jadi dana yang dipinjam itu memang seutuhnya adalah pinjaman yang sekiranya bisa dikembalikan alhamdulillah gitu ya. Iya. Tapi kalau nggak bisa ya kita saling membantu aja, apalagi kita sesama muslim. Kan untuk bisa membantu sesamanya gitu ya. Karena bagaimanapun juga muslim satu dengan yang lain itu kan saudara ya. Nah, jadi untuk itu kaitannya dengan pinjaman seperti itu. Nah, terus kemudian dengan online ini semua sekarang serba online ya. Serba online, iya. Belanja online. Belanja gitu online kan. sampai pasarnya juga online. Dompet pun dompet online, uang online, uang digital. Iya, Jadi gitu sekarang ya. ini kalau kita belanja juga udah jarang nih kita pakai Iya, cash kan. Kadang kita pakai online dengan debit misalnya gitu. Ini memang Itu masih gimana, Bu? masih terjadi perdebatan Perdebatan ulama ya, Bu, ya ya. terkait itu, karena ada durasi ketika misalnya dana yang kita taruhlah gini, ketika misalnya kita uang digital gitu ya, uang digital itu kan Uang ada spare waktu ya. Misalnya taruhlah gini, kita ngisi ulang nih ya, ngisi ulang sebuah kayak Aplikasi uang digital gitu Bu. ya kayak aplikasinya, bukan aplikasi ya, artinya apa ya, kayak Dompetnya lah, dompet ya, digital gitu lah, ya. uang yang bisa kita gunakan lah ya. Ya gitu ya. Itu kan kita isi ya. Nah setelah kita isi, Misalnya terus 100.000. kemudian ada durasi kan? Durasi ketika misalnya kita menggunakan dana yang sudah kita isi tadi tuh, taruhlah di dompet digitalnya Digital itu tadi, ya. Itu kan ada durasi. Apakah di dalam durasi itu itu kemungkinannya bisa riba? Karena apa? Karena dana yang disimpan itu tadi kan harusnya, kalau seandainya kita masuk ke perbankan tadi kan harusnya ada benefit kan? Apakah itu untung ataupun rugi kan gitu? Apakah itu dananya digunakan oleh pihak si penyedia layanan itu atau tidak gitu Bu? Bukan, Untuk yang punya, dikelola. yang menggunakan layanan atau kitanya. Kan ada durasi gitu ya, waktu. Jadi namanya transaksi itu harus on the spot. Jadi harus saat itu juga terjadi gitu. Iya. Nah, itu makanya kenapa terjadi perdebatan ulama terhadap itu ya. Nah, sehingga kita mungkin perlu juga artinya mempelajari lebih dalam lagi ya terkait itu, karena memang putusannya ini juga masih masih terus diperdebatkan ya. Masih terjadi perdebatan gitu terkait dengan itu. Nah, akhirnya kenapa juga menjadi perhatian ketika pinjaman online itu juga menjadi marak sekarang ini gitu ya, karena bagaimanapun juga pinjaman online itu kan pada utamanya itu kan memudahkan sih sebenarnya ya, memudahkan orang untuk melakukan pinjaman gitu ya. Karena sebenarnya sekarang serba online. Namun mungkin dalam praktek pengembaliannya itu yang agak sulit kali ya. Cenderung ada unsur-unsur menzolimi juga mungkin ya Bu gitu, ya. bisa jadi caranya kurang baik gitu. Apalagi mungkin kalau dikaitkan dengan taruhlah yang banyak terjadi di masyarakat kita pada umumnya itu, misalnya ada bank keliling gitu kan. Itu kan bayarnya harian sih gitu ya. Cuma ketika satu hari nggak bisa bayar, double jadinya dendanya itu bunga, jadi bunga ya. Bunga berbunga. Bunga berbunga. Ini yang nggak dibolehkan ya, karena yang sifatnya ada afan mudafan yang berlipat-lipat itu yang nggak dibolehkan. Sehingga
kekhawatiran ya dalam semua transaksi gitu ya. Itu adalah itu tadi, jangan sampai, kalau tadi kembali ke prinsipnya itu ya, bahwa kita tuh ada kerelaan ya antara satu dengan yang lainnya, terus menguntungkan juga gitu ya. Artinya walaupun minjemin tapi bukan dalam artian apa ya sekedar minjamkan, tapi kan juga selain membantu ya, selain menolong, tapi juga diharapkan dengan dana tersebut bisa memberikan manfaat lah bagi ya, yang lainnya bagi gitu. kedua belah pihak. Ya. Jadi yang boleh itu kalau dalam hal pinjam meminjam, yang tidak boleh itu tadi ada penerapan denda, bunga, apalagi yang berlipat ganda sampai istilahnya mencekik itulah si pihak peminjam betul, gitu. Betul. Tapi misalnya kita ada jasa peminjaman dan mungkin orang yang dipinjami itu ingin memberikan ungkapan terima kasih sebagai jasanya karena sudah dipinjamkan dan menolong, itu sifatnya tadi kerelaan ya Bu ya, kerelaan dari orang yang meminjam. Nah itu jadi ada unsur manfaat juga bagi yang pemberi pinjaman, tapi juga tidak memberatkan orang yang meminjam. Itu di syariah itu seperti itu. Jadi jatuhnya jadi saling memberi manfaat ya Bu ya, kedua belah pihak itu ya. Karena itu tadi kita ini sesama muslim itu kan bersaudara, jadi bagaimana kita menolong, tapi bagaimana ada keikhlasan antara keduanya gitu ya, dan bagaimana dalam semua transaksi itu bisa saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Rini. Ini saya masih ada juga pertanyaan mengenai literasi keuangan syariah ini, tapi nanti ya Bu ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan membahas literasi keuangan syariah setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam PTV Show, podcast TV Show membahas mengenai literasi keuangan syariah bersama dengan Ibu Rini, Wakil Rektor 3 dari UMJ. Nah Bu Rini, tadi menarik sekali, kita udah tahu nih mengenai asuransi syariah, gadai syariah. Nah sekarang nih, pinjaman tadi juga dibahas kan. Nah kalau sekarang nih kalau cicilan Bu, karena kan kalau cicilan apalagi sekarang anak-anak muda milenial nih sudah pedulilah untuk masalah keuangan syariah juga kan. Seperti misalnya pengen nyicil mobil, nyicil rumah gitu. Karena dengan kondisi misalnya pekerjaan sekarang kayaknya kalau mau beli rumah cash agak sulit nih gitu. Tapi kalau mau nyicil juga takutnya riba. Tapi kalau nggak nyicil ntar nggak punya rumah dong, atau nggak punya kendaraan gitu. Jadi gimana sih bedanya, ataupun biar kita nih bisa nyicil tapi tetap sesuai syariah gitu, nggak riba. Bedanya apa mau konvensional gitu Bu? Baik, kalau nyicil itu sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu. Justru dengan nyicil itu kita memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu ya. Karena kalau cash itu rasanya mahal-mahal ya. Iya mahal-mahal. Iya. Berat apalagi kalau gitu. anak-anak muda sekarang kan senangnya nyicil apa itu ya? Nyicil handphone kali ya. Iya. Nyicil mobil. Kalau mahasiswa biasanya laptop ya untuk ya. kebutuhan pemenuhan pembelajarannya. Terkait nyicil, ya nyicil itu sebenarnya di dalam Islam boleh-boleh aja. Boleh, alhamdulillah boleh. Gitu tapi ya. apa nih tipsnya nih? Tapi yang harus diingat, nyicilnya harus ke syariah ya, ke syariah ya, ke bank syariah, lembaga keuangan syariah lah gitu ya. Kenapa demikian? Karena begini. Kalau di lembaga yang non syariah itu biasanya cicilannya itu akan terjadi gradasi fluktuasi ini ya cicilan gitu ya. Misalnya taruhlah begini, saya mau beli handphone. Harganya 2 juta, cicilannya taruhlah misalnya 200.000 lah setiap bulannya gitu ya. Tapi di tahun-tahun tertentu gitu atau di bulan tertentu itu terjadi perubahan itu, misalnya bisa jadi 300.000 tiba-tiba tanpa dikasih tahu, ibu ininya sudah jadi 500.000 dan sebagainya. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Dan itu memang kadang-kadang dianggapnya sama saja dengan apa yang dilakukan di lembaga keuangan syariah. Karena apa? Karena keuangan syariah juga mahal kok ya, tapi mahal di awal gitu ya untuk membayar dan administrasi dan sebagainya, tapi terus kemudian cicilannya itu flat, nggak akan terjadi perubahan, mau di bulan mana juga sampai dia lunas itu nggak ada perubahan gitu loh. Nah, jadi bayar 200 terus sampai selesai gitu ya, sesuai dengan perjanjiannya misalnya setahun 2 tahun gitu ya. Nah itu yang dirasa ya. Jadi nyicil itu nggak usah takut gitu loh, nyicil itu khawatir riba. Yang penting itu tadi jangan sampai terjadi itu ada perubahan-perubahan cicilan di bulan-bulan tertentu, di mana di masa itu masa
pinjaman kita terjadi atau masa cicilan itu terjadi. Baik. Jadi kalau di syariah itu udah bisa diprediksi ya kita untuk pengeluaran rutin kita setiap bulan misalnya tadi 200. Jadi nggak ada unsur menzolimi itu tadi jadi Bu jadi ya. nggak mendadak. Nggak mendadak tiba-tiba harus waduh di luar perkiraan nih. Iya, ternyata naik, ternyata bunganya gede gitu, berlipat ganda. Iya. Seperti Nah, itu. itu yang nggak boleh, gitu Baik, alhamdulillah. Jadi udah tahu nih. Dan biar aman juga melakukan cicilannya di keuangan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Pokoknya semuanya yang serba syariah nih mulai sekarang Bu ya. Kita Siap. beralih ke Kita syariah. beralih ke syariah. Baik. Nah, juga termasuk kalau sekarang nih sebenarnya perkembangan keuangan syariah di Indonesia sendiri nih sudah seperti apa sih Bu? Ya. Kalau disebut dari data statistiknya keuangan syariah sih sebenarnya sudah lumayan baik ya. Udah lumayan baik Bu. Namun orang tuh artinya kalau dibandingkan dengan yang konvensional masih belum baik sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi rata-rata statistiknya tuh baik gitu ya. Sebenarnya kenapa ya? Karena itu tadi ya, karena memang orang itu masih membandingkan ya antara konvensional dengan syariah. Dan di lain sisi ya ini mungkin ya literasi itu dipentingkan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa ternyata syariah itu lebih menguntungkan sebenarnya ya dibandingkan yang konvensional. Apalagi sekarang ini kalau dilihat tadi ya kalau di data OJK itu jelas itu baik itu perbankan, terus kemudian ada IKNB ya, industri keuangan non bank, terus kemudian ada pasar modal. Itu mereka tuh saling bersaing ya antara satu dengan lain, artinya dari lingkup syariah ya, dari lingkup keuangan syariah. Jadi pasar modal memang mendominasi trennya aset keuangan syariah tuh. Paling mendominasinya adalah pasar modal. Jadi orang senang nih. Sekarang jadi banyak juga mahasiswa itu ataupun masyarakat luas yang mulai belajar ya, baik itu sukuk, terus kemudian reksadana syariah gitu ya, itu mereka senang itu mulai, karena sekarang ini mulai banyak juga itu pojok-pojok pasar modal, jadi pelatihan pasar modal itu mulai mulai masif lah ya, disosialisasikan khususnya di kalangan mahasiswa gitu ya, siswa yang sekiranya concern di keuangan syariah. Jadi di dalamnya itu juga tidak ada unsur tadi seperti spekulasi atau perjudian itu tadi Bu ya, seperti itu. Wah, menarik sekali. Ya. Dan kalau dilihat dari perkembangan itu tadi, kalau aset keuangan syariah itu dibandingkan yang konvensional sekarang gimana Bu? Ya. Sudah. Artinya memang masih agak jomplang ya. Cuma kalau dilihat dari rata-rata ya memang masih, misalnya begini ya, kalau di persentase misalnya masih ya 50 sampai nggak nyampe ya, mungkin kisaran 40-60 lah gitu persentasenya gitu loh. Ya, jadi belum baik benar ya, tapi sudah lumayan baik gitu ya. Makanya pentingnya kita mulai dari sekarang kalau bisa beralih ya Bu ya untuk semuanya ke keuangan syariah, perbankan syariah, termasuk juga mungkin dari transaksi-transaksi ya Bu ya. Mungkin kita kan mikirnya simple sama aja ke syariah sama konvensional, padahal beda. Minimal dari sisi untuk tabungan akhiratnya aman ya Bu ya, Bu Rini ya. Siap. Terjauh dari riba, maisir dan goror itu tadi. Siap gitu pemirsa. Nah, biar kita juga nih pemirsa juga mungkin bisa lebih mendalami ilmu keuangan syariah ini, biar bisa tahu. Ini kan kita tadi membahas baru permukaannya aja Bu ya. Karena kan keuangan syariah itu kan luas sekali. Tadi juga ada Bu Rini juga membahas tentang saham, pasar modal yang mungkin belum kita bahas nih, biar pemirsa bisa tahu lebih dalam. Itu kalau di UMJ sendiri belajarnya di mana Bu? Ya, kalau terkait dengan perbankan syariah, kita itu punya prodi perbankan syariah. Perbankan syariah itu ada di Fakultas Agama Islam. Ya. Di agama Islam ya? Ya, betul. Ya, karena bagaimanapun juga di Fakultas Agama Islam itu kan belajar tentang kesyariahan gitu ya. Nah, dalam syariah itu tentu Islam utamanya gitu ya, untuk juga
bisa bagaimana mengembangkan terkait dengan transaksi-transaksi yang sekarang ini marak ya di mana-mana ya. Tadi seperti contoh-contoh yang tadi saya kemukakan ya terkait dengan baik itu perbankan sendiri, terus kemudian industri keuangan non-bank, pasar modal gitu ya. Namun tidak hanya perbankan syariah, di UMJ itu ada ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah itu adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Walaupun notabene mungkin terkesan konvensional gitu ya, tetapi ternyata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga concern kepada kesyariahan gitu ya. Nah, karena memang ruang lingkupnya tentu ada pembeda ya. Kalau di perbankan itu lebih kepada bagaimana bank gitu ya, praktek-praktek di perbankan bagaimana. Kalau ekonomi syariah lebih umum, jadi dia bisa mencakup semua lini gitu ya, termasuk ya itu tadi ya IKNB-nya termasuk juga di dalamnya, pasar modal dan sebagainya. Nah sehingga bagi masyarakat yang ingin gitu ya menggali ilmu lebih dalam gitu ya terkait dengan perbankan maupun ekonomi syariah, saya pikir di UMJ adanya gitu ya. Dan di UMJ ini juga alhamdulillah ya, selain tadi ya misalnya concern terkait dengan perbankan dan ekonomi, di UMJ itu juga ini menawarkan berbagai hal. Gitu. Apa aja tuh Bu? Ada beasiswanya juga. Oh ada beasiswa juga, wah ini yang menarik sekali. Gitu. Beasiswanya untuk mahasiswa baru. Ya tentu kalau dalam tataran dasarnya ya sama ya, beasiswa itu diperuntukkan bagi yang berprestasi gitu ya, baik itu prestasi akademik maupun non akademik gitu ya. Terus kemudian ada hafiz Quran dan lain-lain gitu ya. Tetapi dalam masa pandemi ini nih ternyata ini banyak. Banyak ya itu. Yeah. Karena beasiswa itu kan dimaksudkan kita untuk mencari bibit yang unggul gitu ya, supaya mahasiswa UMJ itu walaupun notabene adalah perguruan tinggi swasta, namun mahasiswanya adalah mahasiswa yang punya prestasi ya gitu. Nah terus kemudian sekarang ini di masa pandemi ini, endemi sekarang ya, endemi ya. Udah mulai endemi ya, bismillah. Ya. Ya, nah sekarang ini kita memberikan potongan juga tuh 30%. Masya Allah, 30% Bu. 30% dari uang kuliah. Dari uang kuliah. Nah sekarang uang besar kuliahnya Bu, ini lumayan ya. Kalau dulu uang kuliah itu bayarnya tiap semester ya kan. Sekarang itu di dalam tiap semester bisa dicicil selama 6 bulan. Oh alhamdulillah. Gitu. Jadi mudah. Seperti per bulan ya Bu bayarnya ya jadinya. Jadi kan nggak kerasa. Jadi meringankan ya. Iya. Nah ini yang yang sekarang ini lagi sedang disosialisasikan lah gitu ya. Dan sekarang ini UMJ ini berupaya untuk terus mengadakan kerjasama ya. Manuver-manuvernya adalah salah satunya dengan kerjasama. Kerjasama itu tidak hanya dilakukan di industri ya, maksudnya di industri, tetapi juga kepada sekolah-sekolah. Alhamdulillah nih. Kurang lebih sekarang sudah mencapai di angka 400 sekolah Bu. Masya Allah kerjasamanya ya. Mudah-mudahan dengan begini UMJ lebih dikenal di masyarakat luas ya. Semakin jadi pilihan juga jadi tentunya. Pilihan. Jadi utamanya kalau seandainya di negeri tidak terima, pilihannya nggak usah jauh-jauh, langsung aja ke UMJ. Iya. Baik, Masya Allah. Itu tadi udah ada banyak sekali kemudahan dan juga solusi tadi pilihan yang diberikan dari UMJ. Termasuk tadi potongan hingga 30% itu. Coba bayangkan ini di saat pandemi, endemi saat ini itu benar-benar sebuah oase ya Bu ya. Untuk adik-adik juga para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya lanjut ke universitas. Baik Ibu Rini, alhamdulillah ini nggak terasa nih bentar lagi kita udah harus berpisah nih sama pemirsa TVmu nih. Mungkin sebelum berpisah Ibu mau memberikan juga sedikit pesan-pesan untuk pemirsa TVmu terkait literasi keuangan syariah, terkait juga kenapa nih keuangan syariah ini begitu penting untuk dipahami terutama oleh umat muslim ya Bu ya, pemirsa TVmu juga, dan juga pesan-pesan terkait di UMJ sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya, tentu kita ini sebagai kaum muslim tetap
artinya melaksanakan atau kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan itu utamanya adalah keuangan syariah ya. Kenapa syariah? Ya tentu kita ini ingin aman dunia dan akhirat gitu ya. Karena ingin aman dunia dan akhirat, maka keuangan syariah utamanya. Nah, terus kemudian mudah-mudahan dengan dengan adanya concern kita terhadap keuangan syariah ini, juga kita akan membela Islam ya. Islam itu menjadi utamanya yang sekiranya memang kita bisa lakukan untuk terus mengedepankan Islam, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang insya Allah masuk surga. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya. Baik, makasih Bu. Pesan-pesan terkait untuk UMJ Bu, adik-adik dan pemirsa TVmu semuanya. Ya. Baik, masyarakat khususnya para pemirsa TVmu, harapannya mudah-mudahan ketika ingin menyekolahkan putra-putrinya, khususnya ketika akan duduk di bangku kuliah, segera daftar ke UMJ, karena UMJ itu terkemuka, modern dan Islami. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Ya, atas pembicaraan kita kali ini mengenai literasi keuangan syariah, benar-benar mencerahkan ini tentang keuangan syariah. Sekali lagi terima kasih Bu Rini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Baik pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu padat, detail mengenai keuangan syariah, bahwa ayo nih pemirsa TVmu semuanya jangan tunggu lagi, yuk kita segera beralih ke segala sesuatu yang berhubungan dengan syariah, ke keuangan syariah, kita melek keuangan syariah, ke perbankan syariah, lembaga keuangan syariah. Karena apa? Karena ini keuangan syariah ini menguntungkan dari segala sisi, termasuk juga gak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan jika teman-teman pemirsa TVmu semuanya ingin lebih memperdalam mengenai keuangan syariah, bisa nih untuk belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena tadi bisa dipelajari di dua prodi ya Bu ya, di Fakultas Ekonomi Bisnis dan juga Fakultas Agama Islam. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk pemirsa TVmu semuanya yang sedang mencari alternatif pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Baik pemirsa TVmu semuanya, akhir kata saya Vini Auliani juga mewakili Ibu Rini, pembicara kita pada kesempatan kali ini, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.